bertemu lagi dengan Bapak pelajaran matematika. Nah sekarang kemarin kita sudah ulangan ya, itu bab 1 kita sudah ulangan. Sebelum kita ke bab 2, jangan lupa menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, dan sehat selalu. Nah sekarang kita lanjutkan untuk bab 2. Setelah kita pada dikasih bab 2, materi bab 2, silakan dipahami. Nah ini video yang materi yang Bapak sampaikan, silakan diamati. Nah sekarang kita lanjutkan untuk bab 2, sistem koordinat kartesius. Nah di sini kemarin kan bab 1, sekarang kita materi yang selanjutnya adalah bab 2 ya, silakan dipahami. Nah yang pertama di sini ada peta konsep ya. Yang pertama ada posisi titik asal sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua sistem koordinat. Yang ketiga posisi garis sejajar dari perpotongan garis tegak lurus. Nah sekarang kita bahas dulu yang ini ya. Yang ini kita bahas dulu posisi titik asal sumbu X dan sumbu Y. Nah sekarang yang pertama, tahukah kamu diagram kartesius? Nah sekarang di sini ada satu diagram kartesius. Nah, di sini kan ada sumbu X ya, sumbu X dan sumbu Y. Nah di sini untuk pengertian dari diagram kartesius, yang pertama diagram kartesius adalah sebuah diagram yang terdiri sumbu X dan sumbu Y. Dalam diagram kartesius, anggota himpunan A terletak di sumbu X, sedangkan anggota B terletak pada sumbu Y. Relasi yang menghubungkan himpunan A dan B ditunjukkan dengan nokta ataupun titik. Misalkan di sini kita misalkan A, ya misalkan di sini A. Berarti kalau misalkan di sini A, kita ambil di sini sebagai nokta ya. Di sini sebagai nokta atau titik-titik yang sebagai posisi X dan Y. Berarti X-nya di sini berapa? 2. Sedangkan Y-nya adalah 3. Berarti di sininya untuk A-nya berarti kita ambil yang X berarti 2.3 ya. Di sini berarti untuk sumbunya titik A dan titik 3 untuk menggunakan diagram kartesius. Nah kita lanjutkan, apa sih koordinat kartesius itu? Berarti koordinat kartesius adalah letak suatu titik objek yang ditulis dengan X dan Y. Nah sekarang kita lanjutkan. Ilustrasi tentang penggunaan sistem koordinat dalam kehidupan sehari-hari. Nah di sini ada misalkan yang pertama adalah dalam hal penerbangan. Untuk kehidupan sehari-hari ada misalkan radar. Yang selanjutnya adalah peta atau denah, sama saja dengan koordinat kartesius. Sekarang ya, apa itu titik absis dan titik ordinat? Sekarang kita bahas tentang titik absis terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan ke titik ordinat. Nah di sini kita sama di sini misalkan titik di sini kan nggak untuk sumbunya sumbu X, misalkan di sini adalah sumbu Y ya, sumbu Y dan sumbu X. Nah perhatikan ilustrasi berikut. X di sini adalah X itu sebagai absis atau sumbu X ya. Yang selanjutnya Y itu sebagai ordinat atau sumbu Y. Nah ordinat ini sebagai sumbu Y dengan absis itu adalah sebagai sumbu X. Berarti ada horizontal dengan vertikal. Kita lanjutkan. Titik koordinat ditulis sebagai X dan Y. Contoh, jika di titik koordinat 1.3, maka dapat dikatakan bahwa
titik X absis 1 dan titik Y ordinat adalah 3. Berarti sama di sini adalah sebagai X ya. Berarti di sini sebagai Y. Kita lanjutkan. Memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, silakan di sini ada satu titik. Sini 1, 2, 3 dengan 4. Nah, di sini adalah sebagai di sini sumbu X, yang ini adalah sebagai sumbu X. Di sini adalah sebagai sumbu Y. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Yang A. Dari gambar dapat ditulis posisi titik. Misalkan A. Titik A berjarak 4 satuan. Berarti 4 satuan di atas sumbu X. Berarti di sini adalah untuk sumbu X. Di 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ada sebagai sumbu X adalah 4. Nah, di sini sedangkan nilainya adalah 5. 5 berarti ada 4 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan sumbu Y sebelah kanan berarti ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sama. Kalau yang ini juga ada 5 satuan. Berarti 5 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Berarti di sini titik koordinatnya 5 dengan 4. Nah, sekarang yang B. Titik B berjarak 2 satuan di atas sumbu X dan berjarak 2 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Jadi di sini 1, 2. Sama-sama 1, 2. Nah, ini yang B. Sekarang yang C. Titik C berjarak 3 satuan di bawah sumbu X dan berjarak 5 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Jadi sini coba 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 satuan. Sekarang yang D. Titik D berjarak 6 satuan di bawah sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti di sini 1, 2, 3. Satuan di sebelah kanan sumbu Y. Berarti 3 satuan sebelah kanan sumbu Y. Nah, silakan di sini dipahami ya. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, di sini untuk contoh A, B, C dengan D. Nah, misalkan titik koordinat A. Berarti A itu kita ambil adalah 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kalau misalkan koordinatnya berarti di sini adalah nilai dari A. 1, 2, 3, 4. Berarti titiknya A-nya itu adalah 4. Ini ada sebagai titik koordinat ya. Sekarang yang B. Yang B itu adalah titiknya 1, 2, 3. Di sini 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 1, 2, 3. Berarti untuk titiknya, titik koordinatnya adalah min 4 dengan 3 ya, min 4 dengan 3. Berarti ini titik koordinat. Diingat, di situ sebagai titik koordinat, menentukan titik koordinat. Yang C, titik koordinat min 5 dengan min 4. Di sini kita ambil 1. Di sini berarti untuk titiknya min 5 dengan min 4. Berarti di sini 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan yang selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini berarti untuk titik koordinatnya min 4. Di sini berarti titik koordinatnya adalah min 5 dengan min 4. Berarti titik koordinatnya ada di min 4 ya. Sekarang kita lanjutkan yang selanjutnya, titik koordinat 3 min 5. Berarti 3 di sini. Berarti titik koordinatnya ada di sebelah sini.
Berarti di sini 1 2 3 4 5 1 2 3, berarti ada 3 satuan. Berarti di sininya 5 dengan 3 ya. Ini ada sebagai menentukan titik koordinat ya. Posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan terhadap titik tertentu A dan B. Nah, silakan dipahami di sini ada sebuah peta ya. Ini ada sebuah peta posisi titik terhadap titik asal 0,0, posisi titik terhadap titik acuan A dan B. Nah, sekarang posisi terhadap titik asal 0 dengan 0 berarti sama halnya dengan titik posisi awal ya, atau awal atau asal, atau 0 dengan 0. Posisi titik terhadap titik 0, 0 keterangan 2 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Berarti di sininya min 2 dengan 5. Yang B 3 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas. Berarti 3 dengan 4. 3 dengan 4. Terus satu satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas, atau 1 dengan 2. 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Di sini 4 dengan min 2. 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Min 2 dengan min 1. Nah, di sini ada koordinatnya. Kalau misalkan titiknya sudah ada, berarti kita langsung aja kita misalkan yang A. Yang A min 2 dengan 5 ya. Min 2 dengan 5. Nah, di sini untuk titik-titik koordinat atau nokta ya. Di sini yang A. Sekarang yang B. Berarti di sini adalah yang B titik koordinatnya. Yang B titik koordinatnya. Nah, yang C di sini adalah 1 dengan 2. Berarti satu satuan 1 2 3. Nah, sini. Yang selanjutnya yang ini yang E ya, ini satu satuannya. Ini berarti 4 dengan 2, min 2. Berarti 4 dengan min 2. Nah, koordinatnya seperti ini, atau noktanya atau titik-titiknya yang menghubungkannya seperti ini. Ini adalah sebagai titik asal, karena 0 ini sebagai titik asal dari titik koordinat. Nah, misalkan di sini posisi titik terhadap titik asalnya dipahami. Posisi titik terhadap titik acuan A atau B, A dan B. Ya. Posisi titik terhadap titik C pada gambar 2.6 sebagai berikut. Sama dengan yang tadi, sedangkan titik acuan atau titik tertentu berarti 3 dengan 3, berarti di sininya min 3 dengan 3 sama. Sekarang silakan dilihat untuk contohnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada kampus, ada toko buku, terus ada stasiun, ada apotik. Sedangkan yang di sini sebagai untuk titik asal, ya. Tentukan koordinat tempat-tempat di atas dengan titik acuan yang diberikan posisi gedung pertemuan dan sekolah dengan titik acuan Tugu Pahlawan. Kita bahas yang A. Posisi gedung pertemuan dan sekolah dengan titik acuan Tugu Pahlawan. Nah, di sini yang A, kita ambil posisi gedung pertemuan. Yang mana posisi gedung pertemuan? Dan sekolah dengan titik acuan. Kita ambil gedung. Kita ambil untuk gedung, di sini kan ada di sini ada bola kotak, ya. Posisi gedung pertemuan dan sekolah dengan titik acuan Tugu Pahlawan. Nah, di sini kalau misalkan kita ambil, berarti untuk titik acuannya kita ambil untuk pertemuan dan sekolah. Berarti di sini kita ambil adalah sebagai sekolah. Berarti untuk titik acuannya di sini ada sekolah dengan gedung pertemuan.
berarti di sini adalah balai kota dengan kita ambil sebagai sekolah atau kampus. Boleh di sini kita ambil. Nah, berarti titik acuannya adalah 0 dengan 4 ya. Berarti di sini titik acuannya 0 dengan 4. Nah, dengan titik acuan Tugu Pahlawan, berarti di sini berarti 0 dengan 4. Berarti X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 4 ya. Y-nya adalah 4. Nah, sekarang yang selanjutnya posisi museum dan stadion dengan titik acuan gedung pertemuan. Di sini diingat museum. Nah, sekarang museum yang mana? Kalau misalkan termasuk dari museum, di sini ada sebagai balai kota. Dan stasiun dengan titik acuan. Nah, sekarang stasiun di sini. Stasiun itu adalah 4. Berarti di sini adalah min 4. Acuan dengan gedung pertemuan. Berarti di sini sama 0. X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah min 4 ya. Min 4 ini untuk ininya acuannya. Yang selanjutnya adalah posisi sekolah dan Tugu Pahlawan dengan titik acuan stasiun. Posisi sekolah. Nah, sekarang kalau misalkan posisi sekolah berarti bisa kita ambil dari kampus ya. Di sini sama saja dengan sekolah atau sebagai kampus. Nah, di sini berarti kalau misalkan di sini kita ambil sebagai titik acuan atau sebagai sekolah atau kampus ya. Posisi sekolah dan Tugu Pahlawan. Berarti Tugu Pahlawan berarti di sini ya. Berarti Tugu Pahlawan berarti di sini dengan titik acuannya stasiun. Kalau misalkan stadion, seperti misalkan stadion, berarti titik acuannya di sini adalah posisi sekolah, berarti 0. Kalau misalkan acuannya di sini adalah 4, nah berarti boleh kita ambil di sini. Berarti titik acuannya di sebelah sini. Berarti di sini 5 dan 4 atau min 4 ya, 5 atau min 4. Nah, silakan di sini kalau misalkan belum paham nanti boleh ditanyakan ya. Sekarang posisi garis terhadap garis sumbu. Nah, sekarang yang tadi silakan dipahami. Nanti kita lanjutkan lagi video yang ini untuk materi posisi garis terhadap garis sumbu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi materi kemarin kita sudah bahas. Sekarang materi sekarang posisi garis terhadap garis sumbu. Nah, di sini ada sama sebagai peta, ada sebetulnya jalan di suatu kota ya. Posisi garis sejajar, posisi garis tegak lurus, dan posisi garis berpotongan. Posisi garis sejajar, dua garis sejajar tidak akan saling berpotongan, garis K dan garis L sejajar dengan sumbu X, garis M dan garis N sejajar dengan sumbu Y. Nah, di sini ada satu denah atau satu foto gambar yang menggunakan koordinat kartesius atau diagram. Nah, di sini kita ambil dua garis sejajar tidak akan saling berpotongan, garis K dan garis L sejajar dengan sumbu X. Berarti di sini kita ambil garis K. Garis K. Nah, sejajar kita ambil yang selanjutnya dengan L. Berarti sejajar dengan sumbu X. Nah, ini adalah sebagai sumbu X. Sebagai sumbu X, berarti ini adalah sejajar. Ini sejajar dengan X ya, sejajar dengan X. Yang ini sama sejajar dengan X dan sejajar dengan X. Mana lagi yang kita sejajar?
Berarti yang sejajar, berarti yang ini, yang M itu kan sejajar dengan sumbu Y, sejajar dengan sumbu Y. Yang N berarti sejajar dengan sumbu Y, N juga sejajar dengan sumbu Y. Nah, di sini yang sejajar itu yang sama, garisnya yang sama, tidak saling berpotongan, ya. Posisi garis tegak lurus. Dua ruas garis yang disaling tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Pada gambar 2.8, garis L tegak lurus dengan sumbu Y, garis M dan garis N tegak lurus dengan sumbu X. Nah, yang selanjutnya posisi garis berpotongan. Garis K dan garis L memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini adalah gambarnya. Berarti yang K kita ambil, ini kan dari K, dari sumbu Y, ya, dari sumbu Y. Ini misalkan sumbu X, ya. Di sini sumbu X. Berarti dua garis yang saling tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Nah, 90 derajat dengan sumbu X dengan sumbu Y, garis M dan garis N tegak lurus dengan sumbu X. Berarti di sini untuk garisnya tegak lurus atau sudutnya adalah membentuk 90 derajat. Berarti kita bentuknya adalah sebagai segi-segi. Berarti dari garis K terpotong dari sumbu Y dengan sumbu X. Nah, sekarang yang selanjutnya, posisi saling berpotongan garis L berpotongan sumbu X. Nah, di sini kan sumbu X nih, sumbu X. Nah, di sini misalkan di sini kita ambil adalah sumbu di sini sumbu Y dan di sini sebagai sumbu X. Berarti L perpotongan dari sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X dan di sini adalah sumbu Y. Berarti garis L itu perpotongan dari X dan Y. Untuk contoh soal, perhatikan bidang koordinat berikut. Nah, tentukan garis yang sejajar dengan sumbu X. B. Tentukan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Tentukan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang A kita ambil yang A terlebih dahulu. Kita ambil yang A. Yang mana? Tentukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, cari. Berarti kita ambil coba untuk sumbu X dari K. K berarti sejajar dengan X. Ya, di sini yang sejajar dengan X. Kita cari yang X terlebih dahulu. Berarti ini sejajar dengan X. Terus yang M juga sejajar dengan X. Nah, sejajar dengan X. Terus yang mana lagi yang misalkan yang sejajar? Kalau misalkan di sini tidak ada, berarti K dengan M itu sejajar. Berarti di sini jawabannya M dengan K. Sekarang coba kita ambil yang B. Tentukan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Yang Y, berarti kalau misalkan kita ambil yang Y itu adalah L. Ini sejajar, yang L sejajar. Kita yang L itu adalah sejajar. Berarti yang sejajarnya lagi yang mana? Nah, berarti cari yang sejajar dengan sumbu Y. Kalau misalkan tidak ada lagi, berarti kita ambil yang selanjutnya. Yang selanjutnya kita ambil adalah untuk tentukan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Tentukan garis yang sejajar. Di garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. X dengan Y. Ingat, berarti yang memotong adalah N. Ya, ini N. Berarti untuk memotongnya itu adalah N. Terus yang selanjutnya berarti adalah P, yang memotong garis dari X dengan Y. Nah, ini perpotongannya. Berarti kita ambil adalah P, adalah memotong garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y.
Nah, yang mana lagi yang memotong? Berarti yang memotong N juga memotong. Nah, yang N juga memotong. Terus yang mana-mana lagi dari sumbu X dan sumbu Y. Berarti untuk pemotongannya, yang pertama di sini untuk yang A, jawabannya kita ambil bisa K. Kita ambil K dengan M, ya. K dengan M. Nah, sekarang yang B, garis yang saling sejajar dengan sumbu Y, berarti L. Nah, sekarang yang selanjutnya, tentukan garis yang saling memotong sumbu X. Nah, sudah ada, berarti N dengan P. Berarti sini jawabannya adalah N dengan P. Nah, silakan dipahami. Di sini materinya untuk materi sekarang kita akhiri, ya. Di sini materi dari bab 1. Silakan dipahami. Kalau misalkan belum paham, boleh ditanyakan. Nah, gimana untuk videonya? Kalian sudah dipahami? Kalau misalkan sudah paham, nanti ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Kalau misalkan ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Kalau misalkan kalian sudah paham, nanti langsung kerjakan. Kalau ada yang tanyakan, langsung aja melewat WA. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.